Dalam kajian ekonomi syariah, orang yang mengelola sedekah ini sifatnya adalah amanah. Artinya dia tidak boleh untuk kemudian harta tersebut diotak-atik, atau tidak boleh kemudian diinvestasikan, atau tidak boleh harta tersebut kemudian untuk gopo contoh nih. Rodok kangelan gue contoh. Kalau saya misalnya bilang untuk ngaspal dalan dikira suudon, bukan, ini saya tidak ada hubungannya dengan itu. Oh, ini saya ngomong skalanya skala masjid kok, tidak skala negara. Jadi tidak dimaksudkan untuk itu. Jadi sama sekali tidak ada. Jadi misalnya kita lagi jadi bendahara masjid, lalu kemudian mengelola harta, maka harta itu sifatnya adalah amanah. Tidak boleh oleh bendaharanya ini kemudian diinvestasikan untuk misalnya ternak bebek. Gimana? Karena kalau kemudian diinvestasikan untuk ternak bebek, besok pas butuh dana bisa untung bisa buntung. Nah, ini sifatnya adalah amanah, tidak boleh untuk ke sana. Kecuali dari awal bendahara ini sudah ada akad domanah. Ada akad domanah bahwa bendahara boleh menggunakan uang ini untuk investasi, dan jika ada untungnya maka dibagi menjadi 2 sesuai dengan hasilnya. Maka ini baru boleh. Kalau tidak ada akad itu maka tidak boleh. Ini saya ngomong dalam skala kecil loh, saya tidak ngomong skala apa. Kalau skala nasional itu ada faknya sendiri yang lebih paham. Dalam skala kecil misalnya kemudian tadi saya contohkan, kalau memang ternyata boleh domanah untuk dipakai, niki pokoknya jenengan nyimpen duit, dana infak ini, dana sedekah ini, sewaktu-waktu Anda butuh boleh dipakai, tetapi sewaktu-waktu masjid butuh harus ada uangnya. Namanya domanah. Artinya dana tersebut boleh dimanfaatkan oleh yang menyimpan atau yang memegang, tetapi pada saat masjid itu butuh maka harus bisa menyiapkan dana tersebut. Ini domanah. Tetapi kalau amanah enggak. Jadi Anda diminta untuk menyimpan uang, ya jangan diotak-atik. Maka salah satu profesi yang cukup berat di dalam Islam itu adalah profesi bendahara. Masih ingat hadis Nabi yang sangat populer? Ada 4 profesi yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan kepada kita. Yang pertama adalah arifan, pejabat, termasuk hakim ya. Yang kedua syurtiyan, petugas keamanan. Yang ketiga jabian. Apa jabian? Pemungut pajak. Yang keempat bendahara atau pemegang keuangan. Contohnya misalnya nyun sewu koperasi, bank, BMT. Itu termasuk profesi yang Nabi mengatakan fala yakunanna 'alaikum 'arifan wala syurtiyan wala jabian wala khazinat. Jadi kalau memang kita tidak punya sifat amanah, ojo pisan-pisan jadi pejabat, ojo pisan-pisan jadi hakim misalnya, ojo pisan-pisan jadi, intinya yang terkait dengan kekuasaan. Yang kedua, ojo pisan-pisan jadi petugas keamanan. Yang ketiga, ojo pisan-pisan jadi pemungut pajak. Kemudian ojo pisan-pisan jadi bendahara. Kira-kira kalau kita lagi jadi bendahara, tiba-tiba kita jatuh sakit, butuh biaya rumah sakit banyak, kira-kira kita mau pinjam uang ke orang lain atau pakai uang yang kita pegang? Aman apa enggak jadinya? Enggak. Maka disinilah Nabi mewanti-wanti kepada kita. Jadi mewanti-wanti kepada kita untuk itu. Demikian pula kalau kita misalnya menjadi pejabat, ada kesempatan kira-kira dilewatkan apa enggak? Enggak. Ya. Maka disinilah butuh sifat amanah. Sehingga sedekah itu bisa berjalan dengan baik, bisa berkesinambungan dengan baik jika dikelola oleh orang-orang yang amanah dan paham akad-akad syariah. Dan alhamdulillah Bapak dan saudara, ikhwah sekalian yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di tempat kita, di negeri kita, di dalam masalah pengelolaan sedekah, insyaallah kaum muslimin sudah sangat berhati-hati dan transparan, sehingga tidak perlu kemudian kita mencurigai saudara kita, teman kita. Pokoknya kalau ada saudara kita, teman kita melakukan penggalangan dana,
dan sudah izinnya resmi terpercaya, maka tidak perlu diragukan lagi. Hendaknya kita sebagai sesama kaum muslimin untuk turut berkontribusi. Meskipun kontribusi itu tidak harus banyak, tidak harus menunggu kaya untuk bisa bersedekah.